Kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kapal tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan, dan informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada sekitar 1 mil laut di utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest KMP Mutiara Sentosa II mengangkut 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitar lokasi. Hingga Minggu malam, evakuasi masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Iya. Ratusan penumpang kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II dalam kondisi selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin dini hari. Para penumpang mengaku loncat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Ratusan penumpang korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini langsung mendapatkan perawatan dari para petugas. Para penumpang mengaku bisa selamat karena melompat ke laut dan ditolong oleh kapal yang melintas. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Ya, lumayan lah. Lumayan? Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Sudah kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya. Sejumlah keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb mulai mendatangi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya Minggu malam. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mulai didatangi oleh keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II. Keluarga mencari informasi terkait dengan nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Adik sepupu saya, yang kabarnya menurut istrinya laporannya semalam mau berangkat ikut kapal ini. Yang Mutiara. Jadi kan nggak ada rute lagi dari Surabaya ke Makassar. Terus kabarnya kapal ini begitu. Jadi semenjak tadi pagi ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Oh, gitu. Jam 7:30. Namanya siapa, Pak? Rismanto, dia dipanggil Rinto. Sebagai apa dia? Sopir? Sebagai supir dan pemilik truk. Oh, supir ekspedisi. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama dengan TNI Polri juga menyiapkan posko dan rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kalianget, disertai posko di 3 pulau sekitar lokasi kebakaran, serta posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kalianget sendiri.
Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga pelabuhan Kaliangat Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit. Dan pemirsa, berikut kronologi kejadian sejak kapal motor penumpang Mutiara Santosa II dilaporkan terbakar hingga proses evakuasi dilakukan. Kapal motor penumpang KMP Mutiara Santosa II terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb, Madura dengan 232 penumpang, 26 awak kapal dan 13 ABK lain dengan total 271 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 7 pagi. Lalu pada pukul 8.24 waktu Indonesia Barat, Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya menerima laporan kapal terbakar dan segera mengordinasikan penyelamatan darurat. Pada pukul 9 pagi, petugas mulai berkoordinasi untuk menentukan posisi terakhir kapal. 45 menit kemudian, KMP Mutiara Santosa II berhasil terdeteksi berada di perairan utara Pulau Buruan Sapudi. Selanjutnya proses evakuasi langsung dilakukan. Pada pukul 10, kapal Tunda TB Hasnur 26 membantu mengevakuasi penumpang yang melompat ke laut. Kemudian Posar Sumeneb mengerahkan RIB 01 disusul KN SAR 249 Permadi menuju lokasi untuk mempercepat proses penyelamatan. Tujuh kapal turut membantu proses evakuasi penumpang kapal Mutiara Santosa II yang terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, 5 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Total korban terevakuasi selamat 218 orang, meninggal dunia 5 orang dengan rincian. Dievakuasi kapal Meratus Pematang Siantar, selamat 109 orang, meninggal dunia 2 orang. Dievakuasi kapal TB Hasnur 26, selamat 65 orang, meninggal dunia 1 orang. Dievakuasi kapal Transco Arafura, selamat 17 orang dan tidak ada yang meninggal dunia. Dievakuasi kapal Meratus Project 3, selamat 13 orang dan meninggal 1 orang. Dievakuasi kapal Prakarsa Mas, selamat 7 orang, meninggal dunia tidak ada. Dievakuasi kapal SC Ayla, selamat 7 orang dan tidak ada korban meninggal dunia. Korban terakhir yang ditemukan, 1 korban meninggal dunia dievakuasi oleh kapal Icon Daniel. Sebelumnya kebakaran melanda kapal penumpang Mutiara Santosa II saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Kebakaran maut ini terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kebakaran KMP Mutiara Santosa II terjadi pada Minggu pagi di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb.
Kapal yang melayani rute Surabaya menuju Makassar ini mengangkut sekitar 271 orang di atas kapal. Laporan pertama diterima kantor SAR Surabaya pukul 8:24 dari Syah Bandar Tanjung Perak. Kapal mengalami kebakaran sejak pukul 6 hingga 7 pagi. Setelah itu, komunikasi dengan nahkoda terputus. Api diduga berasal dari muatan kapal. Saat kejadian, sejumlah penumpang bertahan di haluan dan anjungan kapal. Sementara beberapa penumpang melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Proses evakuasi dilakukan oleh TB Hasnur 26 dengan dukungan beberapa kapal yang berada di sekitar lokasi. Sedikitnya 5 kapal terlibat dalam proses penyelamatan. Para penumpang yang berhasil dievakuasi oleh TB Hasnur 26 selanjutnya dipindahkan ke kapal Meratus Project 3. Kantor SAR Surabaya juga mengerahkan KN SAR 249 Permadi menuju lokasi. Sementara Pos SAR Sumeneb mengirimkan RIB 01 dari Pelabuhan Kalianget untuk memperkuat operasi evakuasi. Proses evakuasi masih berlangsung. Masih ada sekitar 30 orang yang berada di atas KMP Mutiara Sentosa II dan menunggu untuk dievakuasi. Terkait kejadian kapal terbakar Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi. Terkait perkembangan saat ini proses evakuasi oleh TB Hasnur 26 dan juga di sana ada kapal Meratus Project 3 yang standby karena kapal Meratus Project 3 tidak bisa merapat ke Mutiara Sentosa II karena muatan barang berbahaya mungkin bisa meledak seperti itu. Dan update kurang lebih ada 4-5 kapal yang berada di lokasi. Kapal penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sapudi. Ratusan penumpang dievakuasi. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan akan melakukan investigasi secara mendalam terkait dengan penyebab terbakarnya KMP Mutiara Sentosa II. Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, tadi sudah menyampaikan bahwa semua telah berhasil dievakuasi, bekerjasama dengan tim SAR, Search and Rescue, kemudian kapal-kapal patroli, dan juga mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang membaik, dalam kondisi yang sehat. Tapi sekaligus kita ingin segera luncurkan investigasi karena kita harus tahu persis apa penyebab dari insiden tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Nur Syafei di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Baik, selamat pagi Nur Syafei. Berapa jumlah korban hilang dan bagaimana proses pencarian korban? Apakah semua korban selamat telah berhasil dievakuasi? Silakan. Ya, selamat pagi. Baik, Nata. Saya sekarang berada di Dermaga Gapura Surya Nusantara atau di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di mana di saat ini tempat posko di mana para keluarga korban mencari informasi di Pelabuhan Tanjung Perak ini. Ya, tadi malam sekitar pukul 12:30 itu ada ratusan korban dari KMP Mutiara Sentosa II yang menjadi korban kebakaran di utara Sumeneb, Madura ya. Mereka tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mendapatkan perawatan secara intensif dari petugas Basarnas maupun tim medis dari Babes Polda Jawa Timur. Mereka difasilitasi seperti tempat untuk istirahat, seperti tempat tidur atau relak untuk tidur, dan medis bagi yang sakit, serta kursi roda bagi yang mereka tidak bisa berjalan. Untuk itu mereka mendapat perawatan medis hingga malam hari. Sementara hingga saat ini para penumpang yang selamat itu sekarang sudah dipulangkan. Untuk korban meninggal sendiri ada 5 orang dan ratusan korban yang selamat. Dari data manifest dari Basarnas ada 250 penumpang yang tercatat di manifest dari data Basarnas.
Ya, Nata. Baik, Syafi'i, mungkin bisa jelaskan terkait dengan agenda pada hari ini seperti apa dan apakah masih akan dilakukan pencarian pada hari ini serta mungkin apa kendala-kendalanya ya? Mungkin cuaca di sana seperti apa atau hal-hal lain yang mungkin menjadi kendala dari proses pencarian sendiri? Ya, baik Nata. Hingga saat ini, hingga pagi ini, para petugas Basarnas standby di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti korban yang dievakuasi dari 7 kapal, dari 12 kapal yang sebagian sudah dikomben ke kapal-kapal yang lain. Jadi 7 kapal nanti membawa korban dari TKP itu menuju ke Tanjung Perak. Hingga saat ini para petugas standby untuk mengevakuasi korban yang menuju perjalanan ke Surabaya. Ya, Nata. Baik, ini ada 5 orang meninggal dunia. Apakah sudah berhasil diidentifikasi atau seperti apa? Ya, dari 5 orang korban kebakaran kapal ini sudah terevakuasi 2 orang, sementara 3 orang masih dalam perjalanan dibawa oleh kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian kebakaran di Pulau Sapudi, Madura. Baik, Mungkin terakhir ada berapa korban yang masih dalam proses pencarian? Informasi yang diterima? Ya, dari datanya Basarnas ya, dari 250 ada sekitar 14 atau 16 orang yang masih dalam pencarian. Itu Nata. Baik, terima kasih Nur Syafi'i melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb mulai mendatangi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada hari Minggu malam. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mulai mendatangi keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II. Keluarga mencari informasi terkait dengan nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Kepastian adik sepupu saya yang kabarnya menurut istrinya laporannya semalam mau berangkat ikut kapal ini. Jadi kan nggak ada rute lagi dari Surabaya ke Makassar. Terus kabarnya kapal ini begitu. Jadi semenjak tadi pagi ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya? Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Gitu. Jam 7:30. Namanya siapa Pak? Rismanto, dia dipanggil Rinto. Sebagai apa dia? Sopir? Sebagai supir dan pemilik truk. Oh, supir ekspedisi. Iya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama dengan TNI Polri juga menyiapkan posko dan juga rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kaliangat disertai posko di 3 pulau sekitar lokasi kebakaran serta posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kaliangat sendiri. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga Pelabuhan Kaliangat Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit dengan lancar selamat. Sebelumnya kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas.
Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada hari Minggu pagi sekitar pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada di sekitar 1 mil laut utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengaku sebanyak 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain dengan total mencapai 271 orang. Penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berujung ricuh antara polisi dan warga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau warga. Oh, bunyi tembakan suhu. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan sejak Sabtu sore. Aparat melakukan penyisiran dan membakar sejumlah peralatan penambangan milik para pelaku. Pada Minggu dini hari, aparat kepolisian kembali melakukan patroli di sekitar area tambang, namun situasi berubah saat puluhan warga mengepung rombongan kendaraan pihak kepolisian. Polisi kembali melepas tembakan peringatan ke udara untuk mengurai kerumunan. Warga mengaku kesal polisi membakar sarana pengolahan hasil tambang. Sementara penertiban dilakukan petugas untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di Sungai Suso. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan pemantauan di lokasi tambang untuk menghindari adanya aktivitas yang memanfaatkan kelengahan petugas untuk mengeruk material saat malam hari. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, Anyus melaporkan. Diduga remblong, sebuah minibus menabrak pick-up di jalur wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 6 orang terluka. Warga berupaya mengevakuasi Sri Handayani, penumpang pick-up yang terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sri Handayani bersama 5 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini berawal saat minibus turun dari wisata Bromo, diduga mengalami remblong hingga menabrak pick-up. Kerasnya tabrakan memaksa pick-up yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko hingga ringsek parah. Ya, kalau informasi drivernya katanya mau blok. Dari selatan, ya, yang mobil kuning ini. Iya. Terus karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, itu mau belok ke toko ini. Iya, itu kena belakangnya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Anyus melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembakan gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir.
Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار المكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية إلى حي العامرية وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى وتدمير لبعض الممتلكات ولبعض المنازل قيد الإنشاء في محيط البلد. وكان في محاولة لاستفزاز المواطنين لجرهم الهرب على الاشتباك بحماية قوات جيش الاحتلال ومن ثم أهل البلد كما ترى بانتظار يعني ما سيحدث خلال الساعات القادمة ما بعد الدعوة اللي أطلقوها للقيام بحفل خاص لهم بالنسبة للقتلى اللي كانوا عندهم الأسبوع الماضي. Rangkaian peristiwa ini kembali menambah panjang daftar ketegangan yang terus terjadi di wilayah tepi barat di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Ia mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan itu di penjara. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisi di dalam penjara tidak baik, menyebabkan depresi, mengganggu kesehatan mental, dan makanan yang disediakan tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Ben-Gvir mengatakan penjara bukan hotel sehingga makanan tidak harus enak. هون مش فندق 6 نجوم ומי שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה. واللي بيعمل اشياء זה مجبور يتحمل. לא, מי שעושה פשע צריך ללמוד ובטח פשע נגד עם ישראל. اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل. זה לא בית מלון, פעם היה כאן בית מלון, היום זה לא בית מלון. مش فندق هون. היום נגמר הבית מלון כאן, אין בית מלון כאן. זה מדינת ישראל. مش اوتيل مش فندق هون. אין בית מלון, נגמרו הבתי מלון כאן. זהו, צריך לחשוב על מה שעשית. لازم انت تفكر على מה אם אני דווקא רואה שיש, אבל האוכל לא צריך להיות טוב, זה לא בית מלון כאן. هون مش فندق 6 نجوم ומי שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה. واللي بيعمل اشياء זה مجبور يتحمل. לא, מי שעושה פשע צריך ללמוד ובטח פשע נגד עם ישראל. اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل. זה לא בית מלון, פעם היה כאן בית מלון, היום זה לא בית מלון. مش فندق هون. Sebanyak 5 remaja di Jatinegara, Jakarta Timur ditangkap polisi. Dari tangan kelima remaja ini, polisi menyita 5 senjata tajam dan sisa air keras. Meresahkan, sekelompok remaja yang terlibat tawuran di kawasan Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur dibekuk tim presisi Polres Jakarta Timur Minggu dini hari. Sempat terlibat kejar-kejaran, 5 remaja akhirnya berhasil ditangkap. Dari tangan kelimanya, polisi menyita 5 senjata tajam dan sebuah wadah berisi sisa air keras. Kelima remaja yang berhasil ditangkap dibawa ke Polres Jakarta Timur beserta barang bukti yang diamankan. Kita 5 orang ya. Selain para terduga pelaku, apa aja diamankan ya? Ada 4 sajam, ya, 1 celurit kecil, dan bekas air keras ya. Aksi tawuran di Jakarta memang menjadi momok bagi masyarakat, tak hanya merusak fasilitas umum, bahkan kerap menimbulkan korban luka dan jiwa. Warga berharap peningkatan patroli tak hanya dilakukan di ruas jalan tapi juga di media sosial sebagai langkah mitigasi atau pencegahan aksi tawuran. Pasalnya para remaja ini kerap menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung untuk menentukan lokasi digelarnya tawuran. Pagar besi setinggi 2,5 meter yang sempat menjadi sorotan di depan mal di Jakarta Selatan dibongkar. Pembongkaran dilakukan setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta pengelola tidak bersikap berlebih dalam merespons situasi keamanan kota.
Pagar logam yang sebelumnya membentang di area depan mal kini sudah tak lagi terlihat. Area depan pusat perbelanjaan kembali terbuka dan akses keluar masuk pengunjung terlihat normal. Meski demikian, masih tampak beberapa bekas dudukan besi yang menancap di trotoar, sisa pembongkaran pagar. Sebelumnya, pemasangan pagar menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan keberatannya dan meminta agar pagar tersebut diturunkan atau dibongkar karena dinilai memberikan kesan khawatir yang berlebihan. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirresiber termasuk Dirreskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajakan. Ini hanya sekedar lempar flyer atau memang akan ada gelombang aksi. Kami juga akan berkoordinasi dari analisa perkiraan intelijen terkait tentang situasi terkini. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Polda Metro Jaya juga mengaku sudah melakukan mitigasi awal apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan dan situasi tidak aman. Kendati demikian, Polda Metro Jaya kini meningkatkan patroli berskala kecil hingga besar di wilayah penyangga ibu kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Total terdapat 707 korban usai mengkonsumsi MBG pada Jumat kemarin. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyambangi langsung para korban dugaan keracunan MBG di sejumlah rumah sakit di Semarang. Di antaranya di RS Permata Medika, RS Bakti Tamtama, dan RS Panti Wilasa Citarum. Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi para korban yang totalnya mencapai 707 orang. Terdiri atas 693 siswa, 14 guru SMK Negeri 6 Semarang, usai menyantap MBG pada Jumat kemarin dengan gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Gimana kondisinya? Siap, untuk hari ini kondisinya sudah baik, Bapak. Tadi untuk saat ini sih keluhan-keluhan mual muntah diare sudah nggak ada. Tanda-tanda vitalnya juga sudah baik. Terakhir tensi sudah normal ya Bapak ya, 112/96. Nadi juga sudah baik, 95 kali per menit. Berdasarkan hasil investigasi awal, BGN menduga insiden dipicu oleh beberapa bahan makanan yang kini dalam proses pemeriksaan laboratorium, serta waktu memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan dikirimkan. Sudaryono memastikan pihaknya telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara atau suspend kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Karangturi yang melayani para penerima manfaat tersebut. Sementara itu, tabir dugaan korupsi di tubuh BGN semakin terbuka. Kali ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkap banyak rekening SPPG yang tidak jelas. Kepala BGN Sudaryono buka-bukaan terkait dengan dugaan korupsi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.
Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan 414 rekening ganda atau bahkan belum beroperasi. Total dana yang ada di rekening ini mencapai sebesar sekitar 311,2 miliar rupiah. BGN pun langsung mengembalikan dana ini ke kas negara. Sudaryono pun menegaskan tidak ada SPPG yang kebal hukum. Telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311 miliar 246.295.108. Di tengah maraknya korupsi dan rencana kenaikan gaji gubernur, gaji ASN di Maluku Utara terpaksa dipotong. Gubernur Maluku Utara Sherly Johana beralasan, pemotongan terpaksa dilakukan karena anggaran pemerintah daerah mengalami defisit. Pribadi dan mewakili Pemprov Maluku Utara mengucapkan permintaan maaf mulai bulan Juli 2026 TPP untuk ASN level staff dan P3K akan dipotong 10%. Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi mengambil langkah efisiensi dengan memangkas tambahan penghasilan pegawai ASN. Gubernur Maluku Utara, Sherly Johana, menegaskan keputusan ini diambil sebagai langkah terakhir karena kondisi fiskal semakin berat, terutama setelah pemerintah pusat memotong anggaran daerah sebesar 709 miliar rupiah. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan dilakukan efisiensi potongan 10% untuk TPP mulai bulan 7 sampai bulan Desember itu menghasilkan efisiensi 67 miliar. Artinya kita masih tetap defisit 51 miliar. Solusinya adalah peningkatan PAD. Jadi, apakah bisa tidak dipotong? Tidak bisa. Dengan berbagai simulasi itu yang terbaik yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, saya mewakili pribadi dan pemerintah Provinsi Maluku Utara memohon maaf atas pemotongan ini, memohon pengertiannya dan menginfokan penjelasan bahwa memang fiskal kita dalam kondisi yang sulit untuk tidak dilakukan pemotongan karena rencananya pemangkasan akan diterapkan mulai Juli hingga Desember 2026. PNS, staf, dan P3K akan dipotong sebesar 10%. Sementara eselon 1 hingga 4 sudah sejak awal Januari ini dipotong sebesar 20%. Tetapi tadi juga sudah mendengar semua keluhan dari kepala daerah bahwa itu tidak menyelesaikan masalah kami di daerah karena kami sekarang tidak punya cash flow untuk membayar gaji P3K sampai dengan akhir tahun. Sebelumnya, Gubernur Sherly sempat curhat ke DPR di depan anggota Dewan dan Menteri Dalam Negeri. Sherly mengaku kesulitan menggaji pegawai pemerintah P3K sampai akhir tahun 2026. Park Hyatt Jakarta secara resmi memperluas jangkauan pengalaman kuliner mewahnya dengan memperkenalkan Atelier 23, nama baru untuk restoran yang terletak di lantai 23, menggantikan nama terdahulu. Konservatori transformasi ini tidak hanya menghadirkan identitas visual dan atmosfer yang lebih segar serta elegan, tetapi juga meluncurkan konsep lini kuliner yang sepenuhnya diperbarui. Hotel Park Hyatt Jakarta kini semakin memanjakan para pengunjungnya lewat peluncuran Atelier 23 yang berlokasi di lantai 23. Restoran di tengah ibu kota itu menyajikan deretan menu kreasi terbaru yang memadukan teknik memasak tingkat tinggi dengan cita rasa otentik lintas benua yang menggabungkan kejayaan kuliner Prancis dan kekayaan rasa Asia Tenggara. Beberapa hidangan ikonik Prancis yang disajikan Atelier 23 diantaranya coq au vin dan sup bawang Prancis yang diolah menggunakan teknik otentik. Namun keberagaman rasa tidak berhenti di situ. Menyadari pentingnya karakter lokal lini kuliner anyar ini secara harmonis juga memadukan tradisi kuliner Asia Tenggara. Selain itu, kuliner khas Asia Tenggara lain yang turut ditawarkan antara lain laksa khas Singapura, char kway teow dari Malaysia, spring roll khas Vietnam, hingga hidangan lokal Indonesia seperti nasi goreng yang diolah secara elegan.
And then also, of course, we are in Indonesia, which is located in Southeast Asia. So Southeast Asia cuisine, is what we propose in this menu, where we pay respect to the local tradition of Indonesian cuisine from their beautiful market. But not only this, we travel to Thailand and we have a very good collaboration with our hotels in Thailand, and so beautiful recipe. We have our pad thai, our pad krapao, and our, for example, tom yum, or the crispy prawn. Buka dari pukul 10 pagi hingga 10 malam, Rossi menuturkan bahwa Atelier 23 bukan sekedar tempat menikmati santapan lezat, melainkan juga destinasi ideal untuk menikmati afternoon tea, kopi berkualitas, hingga racikan anggur di malam hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembukaan cabang baru toko furnitur di Bekasi, Jawa Barat menarik perhatian pengunjung. Dengan program lelang spesial, pengunjung dapat membeli berbagai produk dengan harga flash sale dengan harga pembuka mulai Rp1. Toko furnitur Chandra Karya resmi membuka gerai baru di Sumarekon, Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian grand opening diramaikan oleh program bazar lelang flash sale dengan harga pembuka mulai Rp1. Pengunjung dapat memiliki berbagai produk, mulai dari spring bed, sofa, hingga furnitur rumah tangga. Pembukaan gerai baru di Bekasi menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan produk bagi masyarakat. Program Bazar Lelang digelar pada 1, 2, 8, dan 9 Agustus 2026 dan terbuka untuk umum dengan registrasi sebelum lelang dimulai. Lokasi ini adalah gerai ke-11 kami yang hadir di Indonesia, dan kami selalu berkomitmen untuk menjadi tempat pilihan terbaik untuk belanja produk-produk branded spring bed, sofa, dan furniture, sehingga masyarakat Indonesia dan sekelilingnya dapat menikmati kenyamanan hidup dengan furnitur matras yang sangat nyaman dengan harga yang terjangkau. Pastikan Anda hadir di acara ini karena acara lelang produk baru nawar mulai dari Rp1 masih ada beberapa sesi lagi, dan Anda bisa mendapatkan berbagai macam produk dengan harga yang super fantastis. Oh ya, aku di Chandra Bazar ini aku nggak nyangka banget aku ikut lelang gitu. Lelangnya mulai dari RP1 dan aku dapat kasur elit gitu. Kasur elit waktu itu aku nanya-nanya ke salesnya gitu, masih di harga 8 jutaan, 7 juta, 8 juta. Nah, di sini aku cuma dapat harga 3.600.000-an gitu. Benar-benar setengah harga banget sih. Kehadiran gerai ini diharapkan memberikan lebih banyak pilihan furnitur berkualitas dengan harga yang terjangkau. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rizky Ihwal, Seto Purnomo, iNews melaporkan. Kombinasi dua teknologi perawatan wajah tanpa operasi asal Korea Selatan kini menjadi jawaban untuk prosedur pengencangan kulit. Keduanya diklaim tanpa rasa sakit dan tanpa masa pemulihan. Klinik Biota Makassar resmi meluncurkan dua teknologi perawatan wajah, yaitu Volumer dan juga Ultraformer MPT. Kombinasi kedua teknologi ini dirancang untuk memberikan efek pengencangan wajah secara alami. Ultraformer MPT bekerja pada lapisan kulit bagian dalam untuk efek lifting dan membentuk kontur wajah. Sedangkan Volumer membantu mengencangkan dan meningkatkan elastisitas lapisan kulit bagian atas. Tren perawatan wajah kini bergeser ke metode non-invasif atau non-operasi yang lebih nyaman dan tidak memerlukan masa pemulihan. Pasien dapat langsung beraktivitas setelah prosedur, termasuk menggunakan make up dan berolahraga. Sebenarnya untuk combine alat ini cukup 6 bulan sekali. Setahun sekali pun masih aman. Tapi kalau mereka sendiri-sendiri biasa kembali lagi ke pasien. Kembali lagi kasus per kasus. Kalau misalnya dia cabi, berarti dia lebih butuh tambahan Ultraformer. Kalau memang dia sagging, berarti dia lebih butuh Volumer. Pagi-pagi saya bangun, saya merasa muka lebih ketarik dan lebih moist gitu, lebih halus. Selama masa peluncuran, Klinik Biota Makassar menawarkan program harga khusus untuk kedua jenis perawatan tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yual Yusfin, iNews melaporkan.
Pemirsa, 1 unit rumah terbakar di Jalan Imam Bahri, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik pemasak nasi atau Magicom. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah warga lainnya. Besaran kobaran api menghanguskan seisi rumah. Pemilik rumah sempat mencoba memadamkan api namun gagal. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik Magicom. Tidak ada korban jiwa dan polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran. Diduga akibat bocah bermain api, kebakaran melanda sebuah lahan hingga menewaskan seorang petugas damkar di Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, seorang penghuni rumah histeris saat rumahnya terbakar hingga diduga turut membakar 2 hewan peliharaannya. Inilah kan akibat kerakusan nih, lihat nih. Yang ditakutin terjadi kan. Diduga akibat bocah bermain api, sebuah lahan kosong yang dimanfaatkan warga sebagai tempat pembuangan akhir di Jalan Penggilingan Baru, Duku Kramat Jati, Jakarta Timur terbakar pada Minggu pagi. Bahkan kebakaran ini menewaskan 1 anggota damkar. Korban kehabisan oksigen saat berupaya melakukan pemadaman. Usai kejadian, korban segera dibawa ke rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tak tertolong. Kini petugas damkar dan PPSU masih berupaya memadamkan sisa-sisa api di lokasi kejadian. Sementara di Gambir, Jakarta Pusat, kobaran api dengan cepat membesar dan membakar sebuah rumah di Jalan Musi Cideng. Banyaknya material mudah terbakar ditambah suhu panas membuat api cepat membesar. Pemilik rumah histeris melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Mati. Nino juga mati. Terlebih, 2 hewan peliharaannya yakni kucing dan anjing diduga ikut terbakar. Saya masih tidur, tiba-tiba asap masuk dan listrik mati. Jadi saya keluar gendong anjing saya. Udah saya gendong anjing saya, udah ya merembet lah. Apinya kemana-mana Pak, saya nggak tahu. Saya masih tidur ini, saya masih pakai pakaian tidur sama pakai kolor, ya Allah Pak. Posisi saya di sini Pak. Api datang dari sebelah kanan. Iya, jadi saya nggak tahu. Saya cuma bisa nyelamatin anjing saya satu lagi sama kucing mati kebakar. Saya nggak tahu Pak. Ini Bapak lihat lukanya. Saya nggak tahu. Rata Pak. Ini rumah pribadi kok? Iya Pak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penertiban aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berujung ricuh antara polisi dan warga. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau warga. Oh, bunyi tembakan suhu. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat menertibkan aktivitas pertambangan emas ilegal di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Penertiban dilakukan sejak Sabtu sore. Aparat melakukan penyisiran dan membakar sejumlah peralatan penambangan milik para pelaku. Pada Minggu dini hari, aparat kepolisian kembali melakukan patroli di sekitar area tambang, namun situasi berubah saat puluhan warga mengepung rombongan kendaraan pihak kepolisian. Polisi kembali melepas tembakan peringatan ke udara untuk mengurai kerumunan. Warga mengaku kesal polisi membakar sarana pengolahan hasil tambang. Sementara penertiban dilakukan petugas untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah di Sungai Suso. Hingga kini aparat kepolisian masih terus melakukan pemantauan di lokasi tambang untuk menghindari adanya aktivitas yang memanfaatkan kelengahan petugas untuk mengeruk material saat malam hari. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga remblong sebuah minibus tabrak pick-up di jalur turunan wisata Bromo, Kabupaten Probolinggo. Akibat kecelakaan ini, 6 orang terluka dan seorang terjepit kabin pick-up.
Warga berupaya mengevakuasi Sri Handayani, penumpang pick-up yang terjepit akibat ditabrak minibus di jalur turunan wisata Bromo, tepatnya di kawasan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Sri Handayani bersama 5 korban lainnya dievakuasi ke Puskesmas Sukapura untuk dilakukan perawatan medis. Kecelakaan ini berawal saat minibus turun dari wisata Bromo, diduga mengalami remblong hingga menabrak pick-up. Kerasnya tabrakan memaksa pick-up yang diseruduk dari belakang menabrak tembok toko hingga ringsek parah. Ya, kalau informasi drivernya katanya mau blok. Dari selatan, ya, dari yang selatan. Mobil kuning ini? Iya. Terus karena blong dari atas di sini ada mobil mau berhenti, gitu mau belok ke toko ini? Iya, itu kena belakangnya. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polres Probolinggo. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat sopirnya ngantuk, mobil minibus menabrak truk yang sedang parkir di Jalan Raya Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Akibatnya pengemudi mobil terjepit dan proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Kecelakaan antara minibus dan truk terjadi di Jalan Raya Desa Karangtengah, Kecamatan Bagir, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mobil minibus ini ringsek setelah menghantam bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. 2 orang di dalam mobil ini menderita luka-luka. Bahkan Rim, usia 48 tahun, pengemudi mobil asal Kepanjen, Malang, terjepit di dalam kabin. Untuk mengevakuasi, petugas harus mendatangkan tim dari BPBD Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan berbagai peralatan yang dimiliki, tim BPBD akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Kedua korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara BP usia 48 tahun, sopir truk asal Waru, Sidoarjo, selamat. Diduga peristiwa kecelakaan ini terjadi akibat kondisi pengemudi minibus saat mengemudikan kendaraannya dalam kondisi mengantuk. Kasus kecelakaan ini sudah ditangani petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, tangis histeris seorang ibu pecah saat mendapati putranya yang sedang bermain dan mandi bersama dengan teman-temannya ditemukan tidak bernyawa setelah mandi tenggelam. Korban diduga terpleset dan juga kepalanya terbentur batu di dasar sungai. Isak tangis ibu korban mengiringi proses pencarian Rangga, bocah yang hilang di Sungai Kelingi, Tapak Lebar, Lubuk Linggau. Menurut keterangan rekan korban, Rangga bersama 7 temannya sedang mandi dan melompat di tepi sungai. Saat asik bermain, korban diduga terpleset, terjatuh ke sungai, lalu kepalanya membentur batu sehingga tenggelam dan tak muncul ke permukaan. Warga yang mengetahui insiden ini segera menghubungi tim SAR gabungan. Proses pencarian langsung dilakukan dengan menyisir aliran hingga puluhan meter dari titik awal korban dilaporkan hilang. Setelah 5 jam pencarian, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk menjalani visum. Rangga ini terpleset, jatuh, kemungkinan atau dia terbentur, laku cebur ke sungai, tenggelam. Jenazah korban selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Kapal penumpang Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju ke Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada Minggu pagi sekitar pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada di sekitar 1 mil laut utara Pulau Sapudi di perairan Madura.
Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengangkut sebanyak 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 anak buah kapal lain dengan total sebanyak 271 orang. Adapun proses penyelamatan dilakukan oleh sejumlah kapal yang sedang berada di sekitaran lokasi. Bahkan hingga Minggu sore, evakuasi masih terus berlangsung. Sebanyak 236 orang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, sementara 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Ya, ratusan penumpang kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II dalam kondisi selamat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Senin dini hari. Para penumpang mengaku loncat dari kapal untuk menyelamatkan diri. Ratusan penumpang korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II yang tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya ini berlangsung dapat perawatan medis dari petugas. Para penumpang mengaku bisa selamat karena melompat ke laut dan juga ditolong oleh kapal yang melintas. Loncat semuanya. Semua loncat bergantian gitu ya? Iya. Terus sama kapal penolongnya jauh nggak? Ya, lumayan Pak. Lumayan? Jauh. Itu berenang sambil berenang gitu ya? Iya. Terus sampai kapal itu ada nggak? Sampai tenggelam gitu atau gimana? Ada, kita agak ada yang gerombol gitu. Oh, gerombol gitu ya? Kalau sendiri malah bahaya, soalnya ombak ada 4 meter gitu. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Nur Syafei di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Baik, selamat pagi Nur Syafei. Berapa jumlah korban hilang dan bagaimana proses pencarian korban? Apakah semua korban selamat telah berhasil dievakuasi? Silakan. Ya, selamat pagi. Baik, Nata. Saya sekarang berada di Dermaga Gapura Surya Nusantara atau di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di mana di saat ini tempat posko di mana para keluarga korban mencari informasi di Pelabuhan Tanjung Perak ini. Ya, tadi malam sekitar pukul 12:30 itu ada ratusan korban dari KMP Mutiara Sentosa II yang menjadi korban kebakaran di utara Sumeneb, Madura ya. Mereka tiba di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya untuk mendapatkan perawatan secara intensif dari petugas Basarnas maupun tim medis dari Babes Polda Jawa Timur. Mereka difasilitasi seperti tempat untuk istirahat, seperti tempat tidur atau relak untuk tidur, dan medis bagi yang sakit, serta kursi roda bagi yang mereka tidak bisa berjalan. Untuk itu mereka mendapat perawatan medis hingga malam hari. Sementara hingga saat ini para penumpang yang selamat itu sekarang sudah dipulangkan. Untuk korban meninggal sendiri ada 5 orang dan ratusan korban yang selamat. Dari data manifest dari Basarnas ada 250 penumpang yang tercatat di manifest dari data Basarnas. Ya, Nata. Baik, Syafei, mungkin bisa jelaskan terkait dengan agenda pada hari ini seperti apa dan apakah masih akan dilakukan pencarian pada hari ini, serta mungkin apa kendala-kendalanya ya? Mungkin cuaca di sana seperti apa atau hal-hal lain yang mungkin menjadi kendala dari proses pencarian sendiri? Ya, baik Nata. Hingga saat ini, hingga pagi ini, para petugas Basarnas standby di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Mereka menanti korban yang dievakuasi dari 7 kapal, dari 12 kapal yang sebagian sudah dikomben ke kapal-kapal yang lain. Jadi 7 kapal nanti membawa korban dari TKP itu menuju ke Tanjung Perak. Hingga saat ini para petugas standby untuk mengevakuasi korban yang menuju perjalanan ke Surabaya. Ya, Nata. Baik, ini ada 5 orang meninggal dunia. Apakah sudah berhasil diidentifikasi atau seperti apa? Ya, dari 5 orang korban kebakaran kapal ini sudah terevakuasi 2 orang, sementara 3 orang masih dalam perjalanan dibawa oleh kapal-kapal yang melintas di sekitar lokasi kejadian kebakaran di Pulau Sapudi, Madura. Baik, mungkin terakhir ada berapa korban yang masih dalam proses pencarian? Informasi yang diterima? Ya, dari datanya Basarnas ya, dari 250 ada sekitar
14 atau 16 orang yang masih dalam pencarian. Itu Nata. Baik, terima kasih Nur Syafi'i melaporkan langsung dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sejumlah keluarga penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II yang terbakar di perairan Sumeneb mulai mendatangi Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada hari Minggu malam. Terminal penumpang Gapura Surya Nusantara di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mulai mendatangi keluarga penumpang kapal Mutiara Sentosa II. Keluarga mencari informasi terkait dengan nasib penumpang kapal yang terbakar di perairan Sumeneb. Mereka mengaku hilang kontak dengan keluarga maupun rekan kerja yang menjadi penumpang kapal motor Mutiara Sentosa II. Kepastian adik sepupu saya yang kabarnya menurut istrinya laporannya semalam mau berangkat ikut kapal ini. Jadi kan nggak ada rute lagi dari Surabaya ke Makassar. Terus kabarnya kapal ini begitu. Jadi semenjak tadi pagi ketika kabar tentang terbakarnya kapal ini sudah tersiar, HP-nya sudah tidak bisa dihubungi begitu. Tapi kayaknya operator dan tim yang ada di sini nggak punya daftar juga begitu. Jadi saya bingung. Manifestnya penumpang belum keluar ya. Sementara kalau saya cocokkan dengan pengakuan operator atau tim yang ada di sini, status dari adik saya itu semalam waktu mau berangkat, dia adalah kapal ini, begitu. Nah, dia berstatus persiapan berangkat. Gitu. Jam 7:30. Namanya siapa Pak? Rismanto, dia dipanggil Rinto. Sebagai apa dia? Sopir? Sebagai supir dan pemilik truk. Oh, supir ekspedisi. Iya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb bersama dengan TNI Polri juga menyiapkan posko dan juga rumah sakit rujukan untuk memastikan penanganan korban berjalan cepat. Posko terpadu didirikan di Pelabuhan Kaliangat disertai posko di 3 pulau sekitar lokasi kebakaran serta posko kesehatan di 3 rumah sakit rujukan. Posko yang kita bangun adalah satu di dermaga Pelabuhan Kaliangat sendiri. Termasuk kita tadi sudah antisipasi juga pembuatan posko di 3 pulau-pulau yang terdekat di tempat terjadinya kejadian kebakaran kapal. Kemudian kita juga menyiapkan posko kecil di 3 rumah sakit rujukan yang ada di Kabupaten Sumeneb. Termasuk kita mempersiapkan jalur evakuasi, memastikan ketika korban tiba di dermaga Pelabuhan Kaliangat Sumeneb, mereka bisa kita kirim ke rumah sakit dengan lancar, selamat. Sebelumnya kapal penumpang Mutiara Sentosa II terbakar di perairan Sumeneb, Jawa Timur. 5 orang dilaporkan tewas. Kebakaran terjadi setelah kapal bertolak dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan tengah berlayar menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi kebakaran diterima Syah Bandar Tanjung Perak, Surabaya pada hari Minggu pagi sekitar pukul 8:24 waktu Indonesia Barat. Kapal terbakar saat berada di sekitar 1 mil laut utara Pulau Sapudi di perairan Madura. Berdasarkan data manifest, KMP Mutiara Sentosa II mengaku sebanyak 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain dengan total mencapai 271 orang. Informasi lainnya pemirsa, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat. Produk air minum berkonsep isi ulang kian menjadi pilihan konsumen. Hal tersebut tercermin dari hasil riset Top Brand 2026. Air minum biru kembali meraih Top Brand Awards 2026 untuk kategori air minum isi ulang. Fenomena tersebut tercermin dalam hasil riset Top Brand 2026 yang menunjukkan merek dengan nilai manfaat yang relevan memiliki peluang lebih besar membangun loyalitas konsumen.
Produk ini dinilai mampu menghadirkan nilai ekonomi sekaligus mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Saat ini, Air Minum Biru memiliki 838 depo di berbagai wilayah Indonesia dan terus mengembangkan layanan air minum isi ulang berbasis kualitas dan keberlanjutan. Saya bersyukur bahwa Biru sudah memperoleh top brand 2 kali. Itu menunjukkan bahwa tahun ini mampu mempertahankan mereknya sebagai merek yang dikenal, tapi tentu saja sebagai merek yang disukain dan juga pasti memberikan kepuasan konsumen. Harapan saya sudah pasti ini satu produk yang mungkin banyak orang melihat komoditi, tapi buat Biru saya lihat Biru sangat melihat celah bahwa satu komoditas bisa dibangun di atas merek yang sangat baik. Pelanggan-pelanggan lebih mengapresiasi apa yang ditawarkan oleh Biru, karena Biru menghadirkan value yang terbaik dengan kualitas yang tetap konsisten dari waktu ke waktu yang kita bangun sejak tahun 2002, bahwa itu menjadi pengalaman pelanggan yang selalu konsisten memberikan kualitas yang setara dengan pabrikan dengan harga yang sepertiganya. Hal ini menunjukkan konsistensi dari Biru, Bapak Ibu ya, dalam memberikan layanan, produk berkualitas, inovasi, harga bersaing, layanan yang kompetitif tentunya, sehingga konsumen menjadi puas dan loyal terhadap produk Biru. Penghargaan ini menjadi dorongan bagi perusahaan untuk terus mengembangkan layanan yang mengutamakan kualitas, efisiensi biaya, serta kepedulian lingkungan sesuai dengan kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Kembali melanda Yunani, api yang dipicu angin kencang melahap kawasan hutan di dekat resor pantai Porto Germeno, barat laut Athena, dan memaksa ribuan warga mengungsi. Kebakaran hutan menyebar cepat di kawasan Porto Germeno pada barat laut Athena. Rekaman pada Sabtu menunjukkan asap tebal membumbung tinggi, sementara helikopter pemadam berupaya untuk menjatuhkan air untuk menahan penyebaran api. Pihak berwenang memerintahkan evakuasi warga di sejumlah wilayah termasuk Porto Germeno dan Psata. Lebih dari 100 warga, lebih dari 1.100 warga dievakuasi, termasuk wisatawan yang dipindahkan melalui jalur laut. Sebanyak 496 petugas pemadam kebakaran dan 11 helikopter terus berupaya mengendalikan kebakaran. Gelombang panas dan juga angin kencang membuat resiko kebakaran di berbagai wilayah Yunani masih tetap tinggi. Kebakaran hutan dan juga angin yang dipicu angin kencang melanda kawasan bagian Washington, Amerika Serikat. Api melahap ribuan hektar lahan dan juga memaksa ribuan warga untuk mengungsi. Kebakaran hutan melanda kawasan barat laut Spokane, Washington, dan juga menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan. Rekaman pada Sabtu menunjukkan asap tebal menyelimuti kawasan permukiman saat warga berupaya untuk menyelamatkan rumah mereka sebelum mengungsi. Kebakaran yang bermula dari kawasan Old Trails Road ini menyebar cepat akibat angin kencang dan suhu tinggi. Pemerintah negara bagian Washington menetapkan status darurat kebakaran hutan, sementara Badan Cuaca Nasional mengeluarkan peringatan kondisi cuaca ekstrim yang meningkatkan resiko penyebaran api. Pemirsa, tentara Spanyol telah dikerahkan ke wilayah Ceuta untuk menahan gelombang puluhan ribu migran Maroko. Garda Sipil Spanyol dan tentara Angkatan Darat dikerahkan untuk menjaga garis pantai Ceuta. Para migran mengantri di perbatasan, sementara yang lain dikawal untuk kembali ke Maroko. Presiden wilayah Ceuta, Juan Jesus Vivas, mengatakan sekitar 60.000 orang telah memasuki kota itu dalam waktu 24 jam. Vivas memerintahkan penambahan polisi dan juga tentara untuk menjaga perbatasan. Pemerintah Spanyol menyatakan 90 orang tewas saat menyeberangi perbatasan antara Maroko dan juga Spanyol. Pemirsa, ratusan migran masih terlantar di luar pusat penerimaan migran sementara di Ceuta, Spanyol. Fasilitas tersebut kesulitan untuk mengatasi lonjakan kedatangan puluhan ribu migran dari Maroko. Para migran terpaksa beristirahat di pinggir jalan dan tidak cukup untuk mendapatkan makanan.
Adapun beberapa migran juga mengklaim mereka dipukuli saat mencoba masuk ke toko makanan. Meskipun dalam kondisi yang sulit, namun para migran berharap dapat membangun masa depan yang lebih baik. Sementara itu, lebih dari 60.000 migran sudah dipulangkan kembali ke Maroko. Pemirsa, puluhan pemukim Israel kembali memasuki wilayah kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat Palestina. Sementara di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen anak Palestina menjadi sasaran tembak gas air mata pasukan Zionis Israel. Ketegangan kembali terjadi di wilayah tepi barat Palestina. Para pemukim Israel dilaporkan berbondong-bondong memasuki desa Tal, barat daya kota Nablus dengan pengawalan ketat pasukan Israel. Rekaman menunjukkan rombongan pemukim bergerak memasuki kawasan permukiman warga Palestina di bawah perlindungan personel militer Israel. Kehadiran para pemukim memicu kekhawatiran warga, menyusul meningkatnya insiden kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di sejumlah wilayah tepi barat dalam beberapa waktu terakhir. Sementara itu di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam momen ketika anak-anak Palestina yang sedang berada di depan rumah mereka di kota Beit Furik, timur Nablus, menjadi sasaran tembakan gas air mata. Kepulan asap langsung memenuhi area sekitar rumah warga dan memicu kepanikan. منذ الصباح هناك عشرات من المستعمرين قاموا باقتحام محيط البلدي برفقة قوات الاحتلال اللي مركباتهم جابت كل شوارع البلد وانطلقوا من شارع الالتفافي المسمى شارع يتسار المكان الحادث اللي حدث الأسبوع الماضي وراح ضحيته 4 شباب من بلدة تل أو من قرية تل المجاورة. ثم عملية الاقتحام توالت تحت مسمى مسار مشي إلى محيط القرية إلى حي العامرية وحي المهندسين في مدينة اللي بفصلنا بيننا وبين مدينة نابلس. تعرضها يعني وخلالها كان في هناك شعارات عنصرية تطلق بين الفينة والأخرى. Pemirsa, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir kembali menuai kecaman setelah pernyataannya kepada seorang tahanan perempuan Palestina saat mengunjungi penjara Ofer di tepi barat. Dirinya mengejek keluhan yang disampaikan para tahanan di penjara tersebut. Dalam kunjungannya ke penjara Ofer pada hari Sabtu, Itamar Ben-Gvir menanyakan kondisi seorang tahanan perempuan Palestina. Tahanan itu mengaku kondisinya di dalam penjara tidak baik dan menyebabkan depresi mengganggu kesehatan mental. Bahkan makanan yang disediakan pun tidak layak, air tidak bersih, serta para tahanan tidak diizinkan keluar dari sel. Menanggapi keluhan tersebut, Ben-Gvir mengatakan penjara bukan hotel sehingga makanan tidak harus enak. شيء شغله وخلاص خلطف זה לא בית מלון כאן. هون مش فندق 6 نجوم. ומי שעושה דברים צריך לחשוב על מה שהוא עושה. واللي بيعمل اشياء اللي مجبور يتحمل. לא, מי שעושה פשע צריך ללמוד ובטח פשע נגד עם ישראל. اللي بيحاول يعمل اي شغله سيئه اي شغله عمليه اجراميه بده يتحمل. זה לא בית מלון, פעם היה כאן בית מלון, היום זה לא בית מלון. مش فندق هون. היום נגמר הבית מלון כאן, אין בית מלון כאן. Jumlah kendaraan militer penjajah Israel menginvasi kota Dara, Suriah. Enam kendaraan militer Zionis bergerak maju menuju Wadi Al-Rakot dan juga mendirikan pos militer di jembatan Wadi Al-Rakot. Pasukan penjajah juga memasuki dan juga menggeledah rumah warga. Militer teroris Israel belum memberikan komentar terkait dengan invasi yang terus berlangsung pada hari Sabtu tersebut. Kota Dara dan Quneitra di Suriah telah berulang kali mengalami serangan darat dan juga penembakan oleh tentara Zionis Israel.